Pada video ini saya akan membuat percobaan ya, barangkali ada yang penasaran atau belum tahu perbedaan air biasa dan air radiator. Nah, di sini perbedaannya pada umumnya adalah air radiator itu anti karat seperti ini. Nah, ini anti karat, anti kerak, dan anti overheating. Artinya seperti ini air radiator itu. Dia mempunyai suatu bahan atau material ya, sehingga titik didihnya lebih tinggi. Misalnya air biasa ini 90 derajat mendidih ya, ini air biasa. Namun kalau radiator ini misalnya dimasak atau taruh di atas panci gitu akan lebih tinggi suhunya. Maksudnya 90 derajat itu belum mendidih, mendidihnya sekitar 100 derajat atau 95 derajat. Jadi beda dengan air biasa. Namun kadang-kadang ada yang berkeyakinan seperti ini. Air ini malah keras, air coolant ini malah keras sehingga merusak radiator. Nah, di sini saya akan membuat percobaan seperti ini. Ini sama-sama paku. Ini ya, paku seperti ini sudah saya amplas, saya bersihkan karatnya. Nanti saya akan rendam yang di sini air biasa dan di sini air radiator ini. Nah, nanti akan setelah 3 hari atau 4 hari saya akan lihat perkembangannya. Akan dilihat hasilnya ya. Sebelumnya seperti ini, agak bersih. Kemudian yang sebelah sini air biasa, yang di sini akan saya tuang air radiator coolant ini. Ini tanpa campuran ya, masih murni. Untuk mereknya ini yang merek murah. Kalau yang bagus Top One atau Preston ya. Ini merek murah, sebotol ini sekitar 38.000. Namun untuk lain kota beda harga ya. Nah, seperti ini nanti akan ditunggu 3 hari. Kemudian saya akan memperjelas. Yang ada yang berkeyakinan, ada yang air radiatornya dari air biasa diganti air coolant malah jebol, malah bocor. Nah, disitu akan saya jelaskan dikit ya. Nah, ini nanti ketika 3 hari yang di sini ini nanti kemungkinan tidak tumbuh karat, akan utuh seperti ini ya, dan yang di sini akan tumbuh karat tebal. Nah, penjelasannya seperti ini. Nah, di sini ketika dari air radiator air biasa ini diganti menjadi coolant, ini akan mengikis si karat-karat ini ya. Ini di karat di sini akan terkikis sehingga lapisan pada dinding radiator itu menjadi hilang, sehingga radiatornya malah bocor. Nah, di situ dapat kita ambil kesimpulan, menurut saya bukan karena ininya keras sehingga bolong, tapi karena sebelumnya diisi air biasa sehingga tumbuh karat, dan ketika dikasih ini karat itu menjadi hilang, sehingga radiator menjadi bolong atau bocor, malah rusak. Nah, jadi menurut saya bukan salah ininya, bukan salah coolantnya, namun salah pemakaian sebelumnya karena tidak memakai coolant ya. Karena tidak memakai coolant ya, itu misalkan diteruskan pakai air biasa pun akan tetap bolong karena sudah korosi. Nah, karena dikasih coolant jadi semakin cepat. Jadi intinya sama-sama sudah cacat, radiator itu sudah cacat karena diisi air biasa dan ada kotorannya, sehingga ketika diganti ini menjadi cepat
bolong. Namun beda cerita kalau dari awal radiator memakai ini, umurnya akan semakin lama. Mungkin diperkirakan ya, kira-kira kalau memakai coolant bisa mungkin 25 tahun radiator itu, kalau enggak pecah lapisan plastiknya ya. Kalau memakai air biasa paling sekitar mungkin 7 tahun atau 8 tahun sudah korosi, karena ketika diisi air biasa karat-karat ini akan tumbuh ya, akan timbul di bagian dalaman radiator. Oke, ini video akan saya skip ya, dan nanti akan saya tunggu 3 atau 4 hari dulu. Nah, ini penampakan setelah 3 hari saya rendam ya. Ini tidak saya rekayasa, ini cuma tes aja, dan memang seperti ini. Teman-teman bisa membuktikan sendiri kalau kurang percaya ya. Jadi hasilnya akan saya angkat dan nanti saya akan jelaskan efeknya. Nah, ini ya dari yang pakai coolant dulu. Nah, ini masih utuh ya bekas amplasannya. Ini tidak saya amplas ulang, memang 3 hari seperti ini hasilnya. Jelas ya, masih kelihatan seperti habis diamplas seperti pertama memasukkan ya. Ini sudah 3 hari. Kemudian ini yang memakai air biasa, air keran, air sumur atau air AC juga akan seperti ini. Ini dari tampilannya sudah keruh, kemarin bening sekali pas pemasukan. Nah, kemudian bentuk pakunya seperti ini, timbul kuning-kuning seperti ini. Nah, ini juga yang terjadi pada radiator mobil Anda jika teman-teman mengisi menggunakan air biasa. Jadi radiator itu memang bahannya dari aluminium ya, namun di dalamnya ada material besi seperti ketika di blok mesin dan di kipas maksudnya water pumpnya itu isinya besi. Jadi yang berpotensi karat itu biasanya daerah itunya, water pump dan yang di dalam mesinnya pasti ada besinya. Nah, kemudian si besi itu membuat korosi ke lapisan radiatornya. Nah, ini di sini kan aluminium ini ya, lama-lama besinya itu kan muter ya, airnya muter, kemudian membuat korosi di aluminiumnya, sehingga airnya menjadi keruh dan akan menyebabkan bocor pada radiator. Nah, jadi di sini saya membuat tutorial ini, semoga teman-teman bisa memilah-milah ya, baiknya menggunakan air biasa atau radiator, atau air coolant atau air radiator khusus ya. Karena kalau air biasa ya murah, cuma ngambil aja di sumur bisa, atau pakai aqua juga bisa, murah, seliter cuma 5.000 3.000 ya, 1,5 liter. Namun efeknya dia pasti akan lebih cepat rusak, pasti itu ya. Misalnya pakai coolant bisa kuat 15 tahun, kalau pakai air biasa paling cuma 7 tahun pasti bocor, harus dikorok juga. Kalau air radiator saya rasa tidak perlu dikorok-korok, dia pasti akan tetap lancar airnya. Jadi di sini teman-teman bisa menyimpulkan ketika ada penjelasan air coolant, air radiator yang coolant malah bikin cepat bocor. Nah, di situ teman-teman bisa menyimpulkan ya cepat bocor kalau sebelumnya pakai air biasa sehingga sudah terjadi korosi. Kemudian ada yang bilang air biasa lebih bagus, tidak bikin bocor. Nah, teman-teman juga bisa menyimpulkan dengan keterangan tadi saya yang praktek selama 3 hari direndam itu, hasilnya seperti itu. Jadi kalau tidak bocor di radiatornya, dia water pumpnya akan lemah karena kipasnya, gerigi-gerigi kipas pada water pump yang mompa air radiator itu sudah keropos, termakan karat karena bertahun-tahun ya. Kalau setahun 2 tahun belum
Tapi kalau 4 tahun 5 tahun ya namanya mobil kan pasti dipakai lama, itu akan keropos dan lemah pompanya, jadi putaran airnya cuma kecil, jadi menyebabkan overheat juga. Jadi seperti itu teman-teman penjelasannya, semoga teman-teman paham. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.